Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back ya. Sekarang kita akan belajar tentang menggunakan standard library ya. Jadi kalau dari sebelumnya kita udah belajar tentang membuat package dan modul ya. Nah sekarang kita akan coba buat ya program dengan menggunakan package atau modul-modul yang udah ada di Python ya. Jadi kita bisa langsung pakai. Tapi dengan syarat kita harus ngimport dulu teman-teman semua. Nah contohnya itu adalah pertama ya, ini saya akan cuma nyontohin aja beberapa ya, karena banyak banget standard library yang ada di Python ya, sampai kamu kalau misalkan mau bikin website atau web server bisa ya pakai si package-nya di Python. Nah, di sini pertama saya mau bikin dulu yang datetime ya. Jadi dari sebelumnya kita udah belajar tentang datetime di beberapa ya. Nah, ini adalah salah satu standard library yang ada di Python, teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan saya ambillah ini adalah data tanggal gitu atau waktu lah ya, data waktu ya. Jadi sama dengan kita ambil si datetime-nya. Jadi si datetime itu ada datetime ya, terus titik ya. Titik di sini ada, lihat ada time delta, ada date, ada time. Nah, sekarang kita coba ambil datetime dulu ya, datetime. Nah, ini kalau kita lihat bisa jadi ini adalah modulnya ya. Terus si datetime ini adalah si kelas datetime. Jadi di dalam modul datetime itu ada file kelas datetime. Nah, ini kalau saya coba lihat, go to references. Nah, mana? Ini ya, saya buka. Nah, ini. Jadi kalau saya buka references, ini adalah si datetime-nya. Ya, itu adalah si PyI-nya ya, ini atau yang inilah, ini si kelas datetime-nya. Jadi di sini ya, lihat dia itu jadi banyak isinya tuh, ada microsecond, ada minute ya. Ini kalau kalian udah belajar OOP, kalian pasti paham tentang struktur ini. Tapi karena ini adalah tutorial untuk yang Python dasar, jadi don't worry teman-teman semua. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat ya, ini coba aja kita buka dulu si datetime.py ini ya. Nah, ini kan ada datetime.py ya. Jadi ini itu adalah yang ini teman-teman semua ya. Nah, si datetime yang ini yang mana? Yang belakangnya. Jadi, kalau misalkan kita mau lihat di datetime ada apa aja, kita buka aja. Ya, yang mana yang ini ya. Ini kita buka aja. Nah, di sini ada time delta, date ya, time zone. Nah, itu yang tadi kita coba ambil di sini ya. Kalau kita titik. Nah, ini ada datetime, time delta, time tz info, maxyear, minyear, time zone. Nah, itu bukan tempat main game dong ya. Time zone itu daerah ya, daerah waktu. Kalau kita beri time zone-nya berapa? Ya, sekitar 5.000-an satu koin ya. Oke. Ini ada datetime ya, pokoknya itu ada datetime nih. Di sini ada datetime dan pasti ada yang lain ya. Nah, ini nih, tadi ada time zone ya. Terus juga ada, mana lagi? Ada banyak lah. Nah, sekarang buset, banyak banget ya. Bentar. Nah, sekarang kita punya datetime ya, terus titik now. Now ini adalah metodenya kita sebut atau fungsi dari si datetime ya. Si kelas datetime. Nah, ini kalau misalkan kita mana datetime. Nah, ini kalau kita buka di sini pasti akan ada, ini saya coba unfold dulu ya. Mana. Aduh, pusing, Bos. Banyak banget dah. Mana? Mana sih datetime? Hilang dong, mana? Datetime ya. Saya buka dulu, dan ini saya coba tutup, saya coba tutup, dan mana fold, mana now-nya, mana mana nah ini now ya. Jadi dia now, ini ya, from timestamp ttz gitu. Oke, nah ini bentar, ini pertanyaannya ya. Si datetime.py dia ngimport yang lain nggak? Nah, ternyata dia ngimport time ya. Nah, jadi ini lihat si ya datetime.py ini dia mengimport time gitu. Time ini ada di mana? Sama kayak yang standar library-nya si Python ya. Jadi kalau kalian mau bikin datetime sendiri bisa ya, ini copy aja ya, terus kalian bikin sendiri di sini. Bisa ya, sama aja. Nah, dari sini nih, kita udah bisa pakai si datetime.py yang ada di Python ya. Jadi kalian kalau misalkan mau lihat ada apa aja, ya si modul-modulnya, kalian bisa coba aja googling ya di sini nih. Jadi kalian buka Google, terus kalian ketik Python Standard Library ya. Ini dibuka aja, ya dibuka. Nah di sini akan banyak banget deh. Mulai dari built-in types, ada text processing services, ya ada string tuh. Readline, nanti kita akan coba belajar ya tentang ini I.O. ya.
Nah, terus ini nih yang tadi date time ada di sini, mau bikin kalender juga bisa. Terus kalian mau pakai array bisa, yang copy dulu kita pernah belajar juga ada ya, ada yang deep copy, ada copy. Terus di sini juga ada yang menarik, itu adalah untuk yang ini ya, file format. Kalian bisa baca CSV yang nanti ini tuh ujung-ujungnya bakal kepake di Pandas ya. Kalau kalian nanti belajar machine learning, nanti ini kepake nih di sana. Nah, bahkan kalian mau masuk ke si SQL bisa ya pakai SQLite ini. Terus mau nge-zip bisa ya, banyak banget nih di sini ya. Nah, sampai ke ini networking kalian bisa juga di sini mau nmap ya. Misalkan kalian mau jadi hacker bisa nih ya pakai Python. Nah, terus ini ada internet data handling. Ya, di sini juga kalian bisa ngirim JSON datanya dan sebagainya, bahkan bisa sampai ini ya untuk server HTML dan ada servernya di sini. Nah, ini yang nanti bisa kita pakai ya, dikembangin sampai jadi library atau si framework ya kayak Django, terus ada Flask ya bisa. Nah, jadi lihat ini sangat-sangat menarik ya. Nih bahkan ada user interface, nanti kita akan coba di selanjutnya ya, kita akan belajar tentang si tkinter ini. Nah, ini keren banget nih, banyak banget. Ya udah itu ya, itu adalah si modul-modul standar yang ada di Python ya. Nah, ini sekarang kita akan coba nih menggunakan salah satu contohnya adalah datetime ya. Nah, ini ya, ini serunya adalah kalau kita print data waktu kayak gitu ya. Ini coba kita run aja dulu. Kita run. Nah, akan muncul itu. Ini coba move panel to the right. Akan muncul ini ya. Coba saya bikin dulu Python main ini. Nah, akan muncul ini teman-teman semua. Lihat ada tanggalnya, ada jamnya, sampai detik-detiknya ada 0 komanya ya. Kalau data waktu. Nah, kalau misalkan saya mau ngambil si tahun aja. Ini saya coba gini ya. Ini adalah date time. Now ya. Now. Kayak gini. Terus ini kita bikin gitu, dan ini gini, dan gini. Yaitu akan ada yang tadi ya. Mana? Boom, boom. Ini ya. Date time now-nya adalah itu. Oke. Nah, ini sekarang kalau misalkan kita print di sini teman-teman semua. Kita print, misalkan kalian mau ngeprint apa? Ya, misalkan tahun ya. Tahun. Nah, kalau tahun, nah karena si data waktu ini itu adalah si berupa objek ya, berobjek time. Tadi kalau kita lihat di sini. Where is that? Ya, bentar. Now, mana now? Biar detail ya ngebahasnya. Mana? Where is now? Where is now? Mana now? Bum bum bub 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 bub. Nah ini, mana tadi? Nah ini ya, now. Nah ini adalah now. Nah lihat ada kelasnya itu adalah from timestamp ya. Ini si self-nya sih, jadi dia akan ngasih si timestamp ini ya. Nah ini kalau misalkan kita ambil ya dot year, nah itu bisa ya. Jadi saya ambillah data waktu di sini dot year. Jadi karena dia berupa objek ya teman-teman semua, bikin gini ya. Yang terjadi adalah keluar si tahunnya 2022. Oke, nanti kalau kalian yang nonton di 2023 nggak masalah ya, masih sama kayaknya ya, nggak akan ada bedanya. Nah, lalu misalkan kalau kita mau ngambil data yang lain ya, misalkan kalian mau pakai format ya, misalkan bisa gini kayak gini, ini ya, terus kita bikin strf time ya, bisa juga kalian pakai ini, misalkan ada persen a kalau nggak salah ya, saya juga lupa, ini bikin kayak gini. Bentar, ini kita pakai tanda satu kutip ya, karena dia string di dalam ini. Oke. Nah, ini coba saya save dulu. Mana? Save. Dan ini saya geser dulu dikit, biar kelihatan semua. Nah, ini kita clear dulu. Dan kita keluarin. Nah, maka akan keluar si ininya ya. Apa itu? Hari ya. Hari demi hari. Oke, mantap ya. Keren. Nah, misalkan kalian pengennya pakai apa? Senin Selasa Rabu gitu ya, bisa juga gitu ya kalian bikin di sini. Oke. Keren abis guys. Nah, udah ya, itu adalah contoh untuk yang datetime. Nah, lalu ada lagi nih, misalkan saya mau ngambil satu modul ya, itu dari package collection. Jadi misalkan kita ambil lah collections ya. Jadi collection di sini kumpulan-kumpulan data ya. Jadi misalkan kayak array, kayak list, itu adalah collection. Nah, di sini ada helper-helper bisa kita pakai. Contohnya adalah counter ya.
Nah, counter untuk menghitung jumlah member. Nah, kalau misalkan dari sebelumnya kan harus ngitung satu-satu ya. Kalau misalkan ngitung sini misalkan ya. Saya misalkan punya A gitu ya, terus saya punya B ya, terus saya punya C gitu, terus saya punya D gitu ya, terus saya punya A lagi misalkan, terus saya punya D gitu, dan saya punya E misalkan ya. Nah, terus saya mau ngitung kan jumlah A-nya berapa, D-nya berapa. Nah, ini kan lumayan agak ribet ya. Misalkan kalau kita mau ngitung biasa kan, ya udah kita bikinnya pakai ini kan, for misalkan ya. Kita bikin I in data gitu. Terus misalkan if I sama dengan misalkan A gitu ya. Baru kita misalkan count, misalkan kita bikin gini. Di sini kita bikin count-nya sama dengan 0. Terus kita bikin di sini count sama dengan 1 gitu ya. Terus ya udah kita di sini print count ya. Nah, ini harusnya sih keluar ya jumlah si A ya. Lihat, jumlahnya adalah 2, benar ya? 2. Nah, sekarang saya coba ini bikin A deh, biar beda ya. Coba kita clear, kita keluarin, maka keluar 3. Nah, dengan menggunakan counter, ini akan menjadi lebih mudah ya. Oke, ini contohnya, ini saya delete aja ya. Caranya gimana? Gampang banget, kita bikin gini. Misalkan data count ya. Nah, terus kita bikin di sini counter si data, udah kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa bikin dengan lebih mudah ya, print. Oke. Nah, misalkan saya print dulu si data count misalkan ya. Kayak gini ya, ini biar rapih juga. Mana bos? Bos. Ini kita bikin gini ya, biar enak lihatnya. Ini adalah data count ya, sama dengan ini adalah data count. Kayak gitu. Oke, ini coba kita clear dulu. Nah, itu adalah data count-nya. Jadi counter berupa objek counter dari sini. Ya, lihat udah kelihatan. Ada 3, ada 2, ya, ada 1. Nah, dari sini, ini kan berupa dictionary ya. Nah, ini bisa kalau kita mau bikinnya gini. Misalkan print. Misalkan jumlah A. Oke, sama dengan ya udah kita bikin data ya, count gini, dan kita kasih A di situ. Pakai kutip ya biar nggak ini konflik sama yang di luarnya. Nah, kayak gitu. Oke, yang coba kita clear, kita keluarin. Lihat, keluar jumlah A-nya adalah 3. Bener ya, ambil dari sini ya. Ya udah, ini kita bisa juga hitung yang lain. Misalkan D gitu ya. Kita ganti ini jadi D. Nah, ini jadi lebih simple ya. Jadi ngapain kita bikin program yang panjang pakai for tadi kalau misalkan di Python juga udah ada ya si counter ini. Oke, keren ya. Keren, jadi itu ya. Jadi kadang-kadang kita malah bikin sendiri padahal udah ada di Python ya. Jadi silahkan di-explore teman-teman semua ini ya. Silahkan di-explore mana sih yang bisa kita pakai begitu. Oke, mantap ya. Nah, sekarang selanjutnya itu adalah kita juga bisa baca teks ya. Baca file. Nah, contohnya nih, saya mau bikin import IO ya. Jadi kita akan coba pakai si standar library-nya si Python itu tentang input-output file ya. Nah, saya mau bikin gini, misalkan file sama dengan IO titik, saya mau open, misalkan kita bikin file teks namanya ya, inilah, text.txt ya. Terus saya mau bikin di belakangnya itu ada modenya, kita mau baca, mau nulis atau apa ya. Nah, kita pakai R untuk baca. Oke, kayak gini aja. Nah, terus kita coba, ini kalau saya run, dia pasti akan error. Kenapa? Karena nggak ada si file teksnya ya. Nah, terus si file teksnya ada di mana? Kita taruh barengan sama si program Python kita. Nah, ini kita klik aja new file, terus kita bikin namanya sama ya, file text.txt. Oke, terus di sini kita bikin si teksnya. Nah, kalau di file txt kita nggak harus bikin kayak gini ya untuk bikin string ya. Ya itu kan untuk di program. Kalau di file text ya udah kita tulis aja gitu. Misalkan say hello from Otong Surotong makin sekut di mari. Oke. Nah, misalkan gini. Oke, nah udah. Terus kita coba running ya sekarang. Coba ini kita run. Panjang banget bos. Coba Python main. Ini, lihat ya. Nggak error ya. Kalau tadi kan error. Nah, sekarang udah nggak error. Nah, sekarang coba kita baca satu persatu. Oke. Gimana cara bacanya? Pakai read nih ya. Kayak gini. Udah ya. Coba kita keluarin. Udah, tuh lihat ya. Jadi ada tulisan say hello from Otong Surotong makin sekut di mari. Oke, jadi
Ini udah banyak banget ya si standar library yang ada di Python, jadi bisa kita pakai teman-teman semua. Nah, khusus untuk yang ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Dan ada lagi satu lagi ya, untuk di tutorial selanjutnya kita akan coba mengeksplor salah satu ya mungkin standar library yang begitu berguna banget ya. Itu adalah tkinter. Nah, di sini saya akan coba buka dulu si tkinter. Itu tuh untuk apa? Itu tuh untuk membuat GUI ya, GUI, oke. Nah ini ada graphical user interface with TK ya. Jadi TK TCL, nah ini bisa dipakai di Python. Nah tapi ini nanti kayaknya bakal dikeluarin dari si Python sih kalau nggak salah ya. Jadi dia akan beda sendiri, nanti harus kita import dari pip. Nah pip apa kita juga akan bahas nanti ya. Oke, jadi ini kita akan coba bikin ini yang sederhana aja ya, biar pengenalan kalau kita bisa bikin GUI menggunakan tkinter tanpa harus nginstal apa-apa lagi ya. Jadi pakai Python yang kita punya. Oke, dan pastikan saya pakai 3.10.5 ya. Jadi kalau kalian mungkin ada yang nggak jalan, silahkan pakai 3.10.5 atau mungkin yang di atas bisa mungkin ya. Oke, jadi itu adalah tutorialnya untuk menggunakan standar library ya. Jadi jangan lupa kalian coba explore ya si library-library ini yang mungkin bisa membantu program kalian menjadi lebih ya efisien gitu ya. Jadi nggak banyak program yang kalian buat lagi gitu ya. Ngapain juga ribet-ribet ya kalau udah ada ini semua. Oke teman semua, jadi sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya di mana kita akan membahas tentang tkinter ya untuk studi kasusnya, untuk ya simple-simple aja lah. Oke teman semua, jadi see you next video. Keep coding, stay awesome teman-teman semua. Keep safe ya. Bye.